Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih, apa kabar malam hari ini? Kami berdoa kiranya Bapak Ibu, Saudaraku sekalian sehat-sehat senantiasa dan dalam perlindungan Tuhan. Malam ini dalam ibadah tengah minggu, kita akan dengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu jugalah yang kami sembah malam ini. Kami berdoa dan mohon belas kasih-Mu Tuhan, senantiasa mengurapi kami, memberkati kami, melindungi dan menjagai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami berjalan dalam rencana Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih, malam ini kita akan membuka kitab kita dalam kitab Efesus Fatsal yang ke-6. Efesus Fatsal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, saudaraku. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari bacaan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengangkat perikop yaitu peperangan rohani di akhir zaman. Saudaraku, berbicara tentang kata perang, di dalam benak kita bahwa mendengar perang, pasti ada orang yang mati terbunuh akibat peperangan. Ada orang yang luka-luka, patah kaki akibat peperangan. Dan akibat peperangan banyak orang yang menjadi korban. Tetapi ada banyak juga orang yang bisa memenangkan peperangan, yang terus berjuang dalam peperangan itu. Dalam ayat ini dikatakan, saudaraku sekalian, akhirnya hendaklah kamu kuat. Tuhan mengajar kita supaya kita kuat. Karena kita sedang diperhadapkan dalam peperangan rohani. Ayat yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita sedang berperang bukan melawan darah dan daging, bukan melawan musuh yang kelihatan, tetapi kita sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu roh-roh jahat, iblis. Itu yang sedang kita berperang melawan kuasa kegelapan.
Tuhan mengajar kita dalam ayat ini, hendaklah engkau kuat. Karena ketika kita tidak kuat, kita akan bisa kalah dalam peperangan, rapuh, dan akibatnya kita bisa mengalami kematian rohani. Namun saudaraku sekalian, supaya kita kuat, ayat ini mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, kita perlu tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena kita ini sebagai manusia, kita tidak mampu menghadapi kuasa-kuasa roh jahat dengan kekuatan kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan otoritas Allah, kuasa Allah. Jadi kita perlu tinggal dalam Tuhan untuk memenangkan peperangan rohani. Kita sedang berperang. Peperangan kita ini, saudaraku sekalian, melawan roh jahat. Kuasa yang tidak nampak, tetapi sangat luar biasa pengaruhnya, saudaraku sekalian. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Ada banyak orang-orang percaya yang tadinya ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit hamba Tuhan juga pada hari-hari terakhir ini meninggalkan imannya karena tidak kuat. Sebab itu firman Tuhan mengajar kita, kita perlu kuat. Dan untuk kita kuat, kita perlu tinggal dalam kekuatan kuasa Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita pada kebenaran firman Tuhan ini bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sedang yaitu diperhadapkan kepada peperangan, kita perlu mengenakan senjata Allah. Ada dua kategori tentang senjata Allah yang harus kita kenakan. Yang pertama adalah senjata untuk bertahan. Dan yang kedua adalah senjata untuk menyerang. Senjata untuk bertahan adalah perisai iman. Perisai iman. Ayat ini berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi senjata kita untuk bertahan, kita harus gunakan perisai iman. Perisai itu digunakan untuk menangkis atau menahan segala serangan musuh. Serangan musuh adalah serangan dengan tipu muslihat yang begitu luar biasa pengaruhnya, saudaraku sekalian. Memang iblis sudah dikalahkan lewat kematian Yesus di kayu salib. Dia sudah dilumpuhkan lewat kematian Kristus. Maut sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Tetapi dia masih punya sisa-sisa kekuatannya sedikit. Yaitu dengan kekuatan tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Jadi lewat tipu muslihat ini, banyak anak Tuhan yang tertipu, yang jatuh akibat tipu muslihat iblis. Kita perlu mengenakan perisai iman untuk menangkis segala serangan tipu muslihat iblis, menahan segala serangan tipu muslihat iblis. Perlu mengenakan perisai iman, saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak Tuhan,
hari-hari ini meninggalkan imannya. Waktu yang terbaik bagi iblis adalah saat kita lengah, saat kita tidak berjaga-jaga. Sebab itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum. Yang mengaum-ngaum, yang siap menelan. Kenapa dalam ayat ini tidak dikatakan singa itu mengaum-ngaum, yang siap menggigit? Karena dia sudah tidak punya gigi lagi. Giginya sudah dipatahkan lewat kekuatan kuasa pengorbanan Kristus di Kalvari. Lalu dikatakan dalam ayat ini yang siap menelan. Kata menelan di situ adalah menguasai. Menguasai, saudaraku. Orang yang kena dengan tipu muslihat iblis, maka dia akan dikuasainya. Akan dikuasainya, saudaraku. Sebab itu kita perlu hati-hati. Saat kita lengah, saat kita tidak berjaga-jaga, itu adalah waktu yang terbaik bagi iblis. Waktu yang terbaik bagi iblis adalah saat kita merasa kita sudah sukses. Saat kita merasa kita sudah kaya. Saat kita merasa kita sudah cukup dan tidak perlu apa-apa lagi. Di sini adalah waktu yang terbaik bagi iblis. Ketika kita merasa segala sesuatunya sudah cukup, tidak perlu lagi apa-apa. Bahkan di negara-negara maju, negara-negara yang katakanlah orang-orang yang betul-betul mengalami kemewahan, kelimpahan. Ada banyak orang tidak memerlukan Tuhan lagi. Ini adalah waktu yang terbaik bagi iblis. Maka di sini kita perlu hati-hati. Kalau kita merasa kita sudah cukup, kita merasa kita sudah kaya, maka Alkitab berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu. Engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata firman Tuhan, agar engkau bertobat. Agar engkau membelikan daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, dan pakaian putih agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan itu. Itu adalah senjata untuk bertahan. Senjata untuk bertahan adalah gunakan perisai iman untuk bertahan menghadapi serangan-serangan yang bertubi-tubi menyerang kita lewat godaan, tipu muslihat. Ya, daya tarik dunia ini begitu kuat untuk menarik kita sehingga banyak anak-anak Tuhan tergoda. Ya, banyak anak-anak Tuhan tergoda, terseret akibat kelemahannya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Senjata yang kedua adalah perlu kita gunakan pedang roh. Pedang roh adalah firman Allah. Firman Allah adalah pedang kita, pedang bermata dua. Pedang. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu adalah senjata untuk menyerang. Gunakan firman Allah. Kalau kita perhatikan pada waktu Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Iblis mencoba Yesus di padang gurun. Dia tahu kebutuhan atau keadaan yang dihadapi oleh manusia. Dia gunakan itu sebagai salah satu untuk mencobai. Pada waktu itu Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Tentu dia lapar. Lalu iblis mencobai lewat makanan. Iblis berkata, jadikanlah batu itu menjadi roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan dalam menghadapi serangan iblis? Yesus mengambil firman. Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Nah, saudaraku sekalian, dalam menghadapi serangan, gunakan firman Allah sebagai pedang roh. Lalu saudaraku sekalian, iblis membawanya lagi. Ya, dan memperlihatkan kemewahan dunia ini. Ini daya tarik. Akhir zaman ini, saudaraku sekalian, ada banyak anak-anak Tuhan yang terjatuh akibat daya tarik dunia ini. Dia lengah, dia terjatuh dan kalah akibat daya tarik dunia ini yang begitu kuat memikat hati mereka. Iblis berkata kepada Yesus,
Semua ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Diambil firman. Firman adalah kekuatan dalam menghadapi serangan. Lalu iblis membawa dia ke hubungan bait Allah. Dan kali itu iblis menggunakan firman juga untuk menyerang. Tapi menyalahgunakan. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu, kan ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk dengan batu. Nah, saudaraku sekalian, maka hati-hati. Serangan-serangan ini, hati-hati saudaraku sekalian, kita harus mengerti firman, memahami kebenaran firman Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lalu pada waktu Yesus mendengar kalimat itu, Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Setiap serangan gunakan Alkitab, gunakan firman Allah sebagai pedang roh. Sebab itu kita harus senantiasa mempelajari firman Allah. Tempatkan isi Alkitab ini dalam hatimu. Kalau firman Allah ada di dalam hatimu, berarti engkau atau kita akan memiliki kuasa atau pedang roh untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga dan waspada. Kita harus sadar bahwa musuh kita itu dia berusaha menyeret umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ada 3 yang sangat dominan di akhir zaman ini. Yang sangat dominan menyeret anak-anak Tuhan supaya keluar dari imannya. Yaitu yang pertama adalah roh Isabel. Apa itu Isabel? Isabel adalah seorang wanita, istri daripada Raja Ahab. Tapi dia adalah menyembah berhala. Dia punya pengaruh yang luar biasa terhadap Ahab. Dia adalah wanita yang jahat, yang menantang pengikut-pengikut Tuhan. Dan memaksa, menyuruh Ahab untuk menyembah berhala. Dia menempatkan dirinya menjadi kepala di tengah-tengah keluarga. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat kuat dewasa ini. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jika dalam rumah tangga sudah mengalami masalah, istri menempatkan diri sebagai kepala, dan suami sebagai tubuh. Ini adalah membalikkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak rumah tangga yang porak-poranda, hancur-hancuran. Bahkan saudaraku sekalian, roh Isabel adalah roh perzinahan. Roh Isabel adalah roh penyembahan berhala. Maka hati-hati kalau banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa perzinahan, ya, yang jatuh dalam dosa perzinahan terhadap wanita lain, maka hati-hati saudaraku, itu adalah roh Isabel. Demikian juga dengan wanita atau pria yang jatuh dalam dosa. So, tidak sedikit rumah tangga Kristen, rumah tangga sekarang ini hancur-hancuran karena perceraian. Karena perceraian, saudaraku sekalian. Roh Isabel adalah roh penyembahan berhala. Roh Isabel adalah roh yang sangat, yaitu egois, yang suka memaksa kehendaknya. Bahwa kehendaknya yang penting, yang terutama, yang harus diikuti. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menghancurkan. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, dewasa ini ada banyak rumah tangga yang hancur.
Ya, karena memaksa kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, ya, keputusannya sendiri yang harus diikuti. Bahaya, saudaraku sekalian. Dan roh Isabel adalah roh penyembahan berhala. Kata berhala di situ sesuatu yang kita anggap terutama dan lebih utama daripada Tuhan. Itu sudah menyembah berhala. Kita sering berpikir bahwa penyembahan berhala itu hanya menyembah patung. Penyembahan berhala itu hanya menyembah yaitu pohon-pohon sebagai sesembahan orang yang tidak percaya Tuhan. Penyembahan berhala itu bukan hanya menyembah patung, bukan menyembah pohon-pohon, tapi penyembahan berhala itulah sesuatu yang kita anggap terutama dan paling utama, nomor satu dalam hidup kita. Itu yang kita anggap terutama. Sehingga Tuhan itu tidak kita utamakan. Kita sudah memberhalakan itu. Banyak orang memberhalakan pekerjaannya. Mereka mengutamakan pekerjaannya dibanding Tuhan. Ini bahaya. Dan berlahan-lahan engkau tidak akan bertumbuh secara rohani. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Pada waktu bangsa Israel diperhamba oleh Firaun di Mesir. Firaun memaksa mereka untuk bekerja keras dengan satu tujuan supaya mereka tidak berkembang biak. Apa tujuan mereka agar tidak berkembang biak? Ketika mereka sudah kerja keras, kerja paksa, ya, lalu mereka kelelahan dan mereka tidur. Tidak ada waktu untuk berkembang biak. Ini strategi daripada Firaun. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah terlalu sibuk dalam dunia kerja, kita tidak ada waktu lagi berdoa, tidak ada waktu lagi untuk membaca firman, tidak ada waktu untuk bersekutu. Akhirnya kita kelelahan dan kita tertidur. Berlahan-lahan rohani kita akan semakin menurun. Dan tidak ada gairah lagi untuk berdoa. Dan akhirnya mati secara rohani. Sesuatu yang kita anggap lebih utama dibanding Tuhan adalah berhala. Banyak orang memberhalakan anak. Ada orang berkata, Pak Pendeta, tolonglah doakan supaya kami punya keturunan. Ketika Tuhan sudah jawab doanya, Tuhan beri keturunan kepadanya, dia sibuk ngurus anak, tidak ada waktu. Dia berkata, Pak Pendeta, saya harus urus anak, gak ada waktu gereja, Pak. Anak saya rewel. Anak saya suka lari sana lari sini, takut nanti terganggu orang saat beribadah, tidak konsentrasi. Itu sebabnya saya tidak datang ke gereja karena saya sibuk ngurusin anak. Engkau sudah memberhalakan anakmu. Seringkali kita beralasan demikian. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan repot atau orang lain merasa terganggu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah merasa terganggu. Engkau membawa anakmu kepada Tuhan. Itu firman Tuhan berkata, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab orang seperti itu yang punya kerajaan Allah. Jika engkau mengutamakan anakmu lebih daripada Tuhan, berarti itu sudah memberhalakan. Sebabnya Tuhan berkata kepada Abraham pada waktu ia melihat Abraham sedang yaitu memperhatikan Ishak yang dikasihinya itu, Tuhan cemburu karena dalam pandangan Tuhan bahwa Abraham ini terlalu mengasihi anaknya dibanding Tuhan sendiri. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhan. Kenapa Abraham menyaut, ya Tuhan? Karena dia tahu suara itu. Suara dari Tuhan. Dia terbiasa mendengar suara itu. Dia tidak meragukan suara itu lagi. Itu sebabnya dia menjawab, ya Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan, dia pasti tahu suara Tuhan. Tetapi kali itu, saudaraku sekalian, Tuhan tidak berbicara sesuatu yang membuat dia senang. Selama Tuhan berbicara kepadanya adalah pesan-pesan yang menyenangkan. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya,
seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di tepi laut tidak terhitung. Tetapi kali itu Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Nah, pesan Tuhan kali itu kepada Abraham, sesuatu yang membuat dia tidak senang, saudaraku sekalian. Membuat dia gelisah. Anak satu-satunya yang sangat ditunggu-tunggu cukup lama, bertahun-tahun. Begitu sayang kepada anaknya. Tapi Tuhan berkata, persembahkan menjadi korban bakaran. Tidak ada orang yang mau menyembelih anaknya untuk dipersembahkan menjadi korban. Itu bukan manusiawi, saudaraku sekalian. Tetapi Tuhan menguji Abraham. Karena Tuhan melihat Abraham itu begitu sayang kepada anaknya, sehingga Allah cemburu. Lalu Tuhan berkata, persembahkan menjadi korban. Tetapi dia percaya Tuhan. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Dia bawa anaknya ke Bukit Moria. Pada waktu dia hendak ingin mempersembahkan anaknya ini, ingin menghunus anaknya ini, maka terdengarlah suara dari surga berkata, Abraham, Abraham, stop. Jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu sekarang. Engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu sendiri. Dan aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Disinilah saudaraku sekalian, ketika Tuhan melihat sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, Allah cemburu. Jadi apa yang disebut berhala? Berhala yang disebut adalah sesuatu yang kita anggap terutama lebih daripada Tuhan. Itu adalah berhala. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu roh Isabel, roh penyembahan berhala, ya, roh perzinahan, roh kebencian terhadap hamba-hamba Tuhan, para pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dia sampai meminta Ahab untuk membunuh Nabot, seorang hamba Tuhan itu. Itu adalah roh Isabel. Sekarang banyak orang benci terhadap hamba-hamba Tuhan. Ya, roh Isabel. Yang kedua, roh yang dominan pada hari-hari ini adalah roh antikris. Roh antikris yang anti pada Kristus. Bahkan roh agamawi. Roh agamawi secara daging dia beragama, tetapi tidak mengenal Kristus. Tidak mengenal Kristus. Dia suka beragama tapi tidak mengenal Tuhan. Di sini akhir zaman ini saudaraku sekalian, banyak orang datang ke gereja tapi tidak mengenal Tuhan. Ya. Dia main musik tapi tidak mau menyembah Tuhan. Ya. Nah, di sini saudaraku, kita perlu harus hati-hati. Kita jangan terlalu sibuk dalam pelayanan tapi kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Harus betul-betul kita merasakan hadirat Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Apalagi roh antikris yang anti pada Kristus, bahaya. Banyak orang sekarang ini sangat anti pada Kristus. Ya. Dan yang terakhir adalah roh Babel. Roh Babel adalah roh aku, keakuan. Nah, ini makanya hati-hati. Seringkali saudaraku, kalau kita melihat orang yang sedang main bola, dapat kita pastikan siapa yang dipuji lebih dulu. Pasti dirinya sendiri. Ya, ketika ada orang sedang bermain bola, dia memenangkan pertarungan dalam permainan bola, saya percaya mereka pasti akan saling memuji dirinya dan berkata, wah, luar biasa. Karena aku giring tadi bolanya, ku tendang ke sana, maka gol.
Tapi coba kalau dia kalah. Yang disalahkan bukan dirinya, temannya. Gara-gara kamu tadi nggak kirim ke saya bolanya. Nah ini keakuan. Dalam dunia gereja juga demikian. Ada banyak orang yang membanggakan dirinya. Itu roh Babel, saudaraku sekalian. Kalau bukan karena aku, mana bisa bertumbuh pelayanan ini? Kalau bukan karena aku, mana bisa gereja ini boleh berdiri? Kalau bukan karena aku, ini roh aku. Bahaya. Kita harus serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau Tuhan. Kalau bukan Engkau, biarlah Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, saudaraku sekalian. Babel dibangun oleh Nimrod, diprakarsai oleh Nimrod dengan rencana untuk cari nama, supaya mereka tidak bersarang ke seluruh dunia. Tetapi motivasi mereka itu Tuhan hancurkan bahasa mereka, sehingga semua kacau. Dan akhirnya pembangunan itu tidak berjalan dengan baik. Hati-hati saudaraku sekalian. Bukan kita, tapi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya kepada Tuhan, bukan untuk kita. Hanya kepada Tuhan saja kita sampaikan segala kemuliaan hormat. Kalau kita bisa ada, itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Kalau pelayanan bisa berjalan, itu bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam menghadapi serangan-serangan ini dengan menggunakan perisai iman dan pedang roh untuk melawan segala tipu muslihat iblis yang begitu dominan di akhir zaman ini, baik juga berusaha menghancurkan para pengikut Tuhan. Ya, dengan berbagai macam dosa dan tipu daya. Dan yang kedua, untuk mengalahkan segala pekerjaan iblis yang berusaha, yaitu dengan cara-cara yang sangat jahat. Roh antikris, ya, dan roh Babel, keakuan. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, kami datang malam ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sangat baik bagi kami. Biarlah firman-Mu ini menyadarkan kami supaya kami hari-hari ini semakin berjaga-jaga. Karena kami sedang diperhadapkan kepada peperangan rohani. Karena peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu ya Tuhan, perlengkapi kami dengan perisai iman, perlengkapi kami dengan pedang roh, supaya kami mampu bertahan dan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan ini, kami kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Biarlah kami tetap berjaga-jaga dan tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu. Segala roh tipu muslihat iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasa Engkau atas seluruh hidup kami Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat. Turunlah kiranya berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera Allah, serta persekutuan Allah Roh Kudus, turunlah memberkati kita sekalian. Mulai malam ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya, mari berkata sama-sama, amin. Tuhan berkati.